Mari kita bersikap anjali untuk menghormat guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba basa akaranang kusala supa sampada sacita pariyo dapanang etang buddhana sasanati. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah inti ajaran para Buddha. Terpujilah Sang Buddha, Sogihoto Namo Buddhaya. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, syair Dhammapada yang saya ungkapkan tadi dikatakan inti dari ajaran para Buddha. Maka syair tersebut tidak hanya diungkapkan oleh Sang Buddha Gautama saja, tetapi juga para Buddha yang terdahulu juga mengungkapkan syair tersebut. Para Buddha mengungkapkan syair Dhamma ini sangatlah penting karena memberikan banyak sekali manfaat. Dhamma ini kalau kita pahami, kalau kita ingin mencari tahu, sebenarnya tidaklah jauh dari diri kita masing-masing. Dhamma tidak hanya ada di luar diri kita, tetapi juga berada pada diri kita masing-masing. Anda bisa membuktikan ketika kita merasakan kondisi apapun. Sekarang Anda bahagia 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Kebahagiaan Anda akan berubah. Anda tidak menjadi bahagia. Anda kecewa, Anda marah, Anda benci, dan lain sebagainya. Ini merupakan Dhamma, merupakan kebenaran. Dan hal ini tidak hanya berada di luar, tetapi ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena sesungguhnya Dhamma ini tidak membicarakan tentang orang lain, tetapi Dhamma ini sesungguhnya berbicara tentang diri kita masing-masing. Dhamma membicarakan tentang alam, dan alam ini salah satu yang termasuk di sana adalah kita manusia. Oleh sebab itu Dhamma ini membicarakan diri kita, membicarakan manusia, membicarakan makhluk hidup. Itulah Dhamma, itulah ajaran Sang Buddha. Belajar Dhamma tidak untuk melihat keluar, tetapi belajar Dhamma ini adalah untuk melihat ke dalam. Belajar Dhamma dikatakan bahwa
juga bukan untuk membuat semua manusia beragama Buddha, tetapi tujuan dari Dhamma adalah untuk membuat semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oleh karena itu, inilah hal yang penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Maka sangat penting untuk kita ketahui bahwa dikatakan kita ini sebagai manusia itu untuk terlahir sebagai manusia amat sangat-sangatlah sulit. Manusia ini berasal dari kata atau bahasa Pali, yaitu mano dan usa. Mano itu artinya pikiran, usa itu artinya luhur. Oleh sebab itu, sesungguhnya arti dari manusia itu apa? Makhluk yang memiliki pikiran yang luhur. Dan pada dasarnya pikiran ini sangat-sangatlah murni, tidak tercemar. Tetapi ketika pikiran ini terpengaruh oleh pengalaman-pengalaman yang kemudian kita sulit untuk mengendalikan diri, maka pikiran ini kemudian menjadi tercemar oleh kebencian, oleh kemarahan, dan kebodohan batin. Ini merupakan penyakit dari pikiran. Ini merupakan kotoran dari pikiran, sehingga hal ini mengakibatkan pikiran tidak menjadi murni. Sang Buddha mengungkapkan untuk terlahir sebagai manusia sangatlah sulit. Diumpamakan seperti debu yang ada di ujung kuku Sang Buddha. Beliau bertanya kepada para biku, para biku, lebih banyak mana debu yang ada di kuku saya dengan debu yang ada di bumi? Debu yang ada di kuku Sang Buddha tidak bisa dibandingkan dengan debu yang ada di bumi. Debu yang ada di kuku Sang Buddha sangat-sangatlah sedikit. Maka demikian pula seseorang yang ketika meninggal di alam manusia, kemudian untuk dapat terlahir kembali sebagai manusia sangat-sangatlah sulit, seperti debu yang ada di kuku Sang Buddha. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Sang Buddha. Tetapi seseorang yang ketika meninggal dari alam manusia, kemudian terlahir di alam-alam yang menderita itu sangat-sangatlah banyak, lebih banyak, seperti debu yang ada di bumi. Sehingga bisa kita bandingkan, untuk terlahir sebagai manusia sangatlah sulit dan sangat-sangat sedikit, tetapi makhluk yang terlahir di alam-alam yang menderita sangat-sangatlah banyak. Dan tentunya kita beruntung saat ini dapat terlahir sebagai manusia. Dan dikatakan alam manusia ini adalah campuran dari karma baik dan juga dikatakan alam manusia ini adalah ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik juga. Dan ini yang perlu kita pahami, bahwa yang menyebabkan kita terlahir kembali di alam yang menderita dan tidak baik. Karena ketika kita terlahir di alam manusia, kita seringkali menggunakan kesempatan ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga pada akhirnya menyebabkan kita terlahir di alam yang kurang bahagia.
dan apa yang menyebabkan kita terlahir di alam yang tidak bahagia, terlahir terus-menerus, itu adalah karena tanha, karena nafsu keinginan kita yang didasari oleh kemelekatan. Namun yang perlu kita pahami bahwa yang perlu kita ketahui, keinginan ini ada tiga. Ada dikatakan sebagai keinginan yang didasari oleh hal-hal yang buruk, oleh kotoran-kotoran batin. Seperti apa? Ada keinginan untuk melakukan tindakan kejahatan, membunuh, mencuri, berbohong, berzina, mengkonsumsi obat-obatan, bermabuk-mabukan, dan tindakan jahat lainnya. Ini adalah keinginan yang didasari oleh kotoran batin. Kemudian ada keinginan-keinginan yang wajar, yaitu apa? Ada keinginan untuk makan, ada keinginan untuk istirahat, ada keinginan untuk bekerja, untuk mandi, berolahraga. Ini adalah keinginan-keinginan yang wajar. Akan tetapi kita juga perlu waspada bahwa ketika keinginan yang wajar ini, misalnya ketika Anda ingin makan, tetapi kemudian ada kotoran batin muncul di situ. Ada makanan Anda tidak ingin makan karena tidak sesuai dengan selera Anda, maka akan muncul keinginan yang tidak baik. Anda menolak, Anda tidak suka, Anda benci, Anda marah. Dan kemudian juga ketika ada makanan yang enak, Anda bisa mengendalikan keinginan Anda, keserakan akan muncul. Sehingga pada akhirnya apa? Makanan itu tidak untuk menghilangkan perasaan sakit yang lampau, yaitu perasaan lapar, tetapi karena ada keserakahan, Anda sulit untuk mengendalikan keinginan, maka Anda makan akan mendatangkan penderitaan. Perut Anda menjadi sangat sakit karena Anda makan berlebihan. Dan ini adalah keinginan yang didasari oleh kotoran-kotoran batin. Lalu ada keinginan yang selanjutnya, yaitu keinginan untuk belajar Dhamma. Ini adalah keinginan yang baik dan sangat-sangat mulia. Anda ada memiliki keinginan untuk belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma, apalagi praktik Dhamma. Ini adalah keinginan yang sangat-sangat mulia. Dan tentunya ini yang perlu kita pertahankan dan perlu kita kembangkan. Dan inilah keinginan yang perlu kita tingkatkan untuk melenyapkan, untuk menghilangkan keinginan yang didasari oleh kebencian, kemarahan, dan kebodohan batin. Dengan Anda mampu mengembangkan keinginan yang mulia ini, mendengarkan Dhamma, praktik Dhamma, maka keinginan yang didasari oleh kotoran batin akan sedikit demi sedikit mampu untuk kita lenyapkan. Dan ini merupakan sebab dari masalah kita. Ini merupakan sebab dari mengapa kita terus dilahirkan adalah karena kita memiliki keinginan yang didasari oleh kotoran batin. Sehingga kehidupan kita sebagai manusia itu akan selalu memunculkan masalah, akan selalu memunculkan penderitaan, karena keinginan kita didasari oleh kotoran-kotoran batin. Dan inilah masalah yang akan muncul
Ketika Anda memiliki keinginan, Anda ingin mengubah kenyataan untuk sesuai dengan keinginan, maka penderitaan akan muncul, maka masalah akan muncul. Tetapi kalau seandainya kita mampu untuk menyesuaikan keinginan agar sesuai dengan kenyataan, menerima kenyataan sebagaimana adanya, maka penderitaan tidak akan muncul, masalah tidak akan muncul. Maka oleh sebab itu, ini penting untuk kita pahami dan untuk kita mengerti bahwa penyebab dari masalah kita itu adalah adanya keinginan-keinginan yang buruk, adanya keinginan-keinginan yang tidak baik. Anda menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi Anda melekat terhadap hal-hal yang menyenangkan. Inilah sebab dari penderitaan. Inilah yang akan memunculkan masalah dalam kehidupan kita. Dan kadangkala juga ketika masalah muncul dalam kehidupan kita, kita cenderung melakukan tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan yang keliru. Ketika masalah muncul dalam kehidupan kita, kita cenderung untuk melakukan atau menyalahkan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Anda menyalahkan mereka, menganggap bahwa mereka adalah sebab dari masalah yang Anda alami. Tetapi sebenarnya kita lupa bahwa masalah itu muncul adalah karena keinginan kita sendiri. Kita tidak bisa menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Anda memaksa kenyataan agar sesuai dengan keinginan Anda, maka itu akan menyebabkan masalah, penderitaan dalam kehidupan kita. Jadi perlu kita pahami bahwa penting untuk kita mengerti Dhamma dengan baik, agar segala macam masalah dalam kehidupan kita dapat kita atasi dengan baik. Kita tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita terus untuk mengintrospeksi diri bahwa penyebab dari masalah itu adalah diri kita masing-masing, bukan orang lain. Maka inilah yang perlu kita pahami untuk belajar Dhamma. Bukan untuk melihat orang lain, tetapi untuk melihat diri kita masing-masing. Karena Dhamma tidak jauh dari kita. Dhamma itu berbicara tentang diri kita masing-masing. Maka jangan selalu kita menyalahkan orang lain terhadap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi mari kita pahami, kita mengerti, pelajarilah diri kita masing-masing. Maka kita akan mampu sedikit demi sedikit mengerti Dhamma. Kita akan mampu sedikit demi sedikit untuk praktik Dhamma Sang Buddha. Ada sebuah cerita dua orang sahabat. Sahabat ini ada satu sahabat yang kaya raya, memiliki aktivitas berdagang, tetapi karena kesibukannya itu dia mau tidak mau harus pergi ke luar kota. Namun pada akhirnya dia kemudian terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dia mulai senang berjudi, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat lainnya. Dia menjadi gelap mata sehingga terus berjudi. Penasaran dan rasa keinginannya itu sangat kuat bahwa dengan berjudi ini kekayaannya akan semakin bertambah. Tetapi kenyataannya apa? Kekayaannya menjadi lenyap, hilang. Dia menjadi jatuh miskin. Dan untuk menutupi kesalahannya ini, yang dilakukan oleh pedagang ini apa? Dia menyalahkan sahabatnya sendiri sebagai penyebab dari masalah yang ia alami.
Oleh karena akibat dari hal itu, sang sahabat menjadi jatuh sakit. Dia difitnah, dikucilkan dari pergaulan di masyarakat, menjadi sakit berat. Ketika mengetahui hal ini, dia pun dikunjungi oleh sahabatnya yang jatuh miskin itu. Dia sangat menyesali apa yang telah dilakukan, dan sangat ingin untuk membalas atau memperbaiki apa yang telah ia lakukan itu, kesalahan yang sudah diperbuat. Sahabat yang sakit ini kemudian meminta untuk melakukan beberapa hal. Meminta untuk membawa bantal naik ke atap rumah, kemudian isi dari bantal atau kapas ini diminta untuk ditebarkan keluar. Kemudian sahabatnya juga meminta kapas-kapas yang sudah ditebarkan itu diminta untuk dikumpulkan kembali. Lalu ia berpikir, hal itu tentunya tidak bisa dilakukan, tidak akan mungkin. Lalu sahabat yang sakit ini mengatakan, demikian pula kabar-kabar yang tidak baik yang kau sebarkan di masyarakat juga tidak bisa untuk diperbaiki kembali. Sehingga sahabat ini melakukan kesalahan, ya, memfitnah sahabatnya sebagai akibat dari masalah kemiskinan yang ia alami, yang ia lakukan sendiri. Kemudian memfitnah sahabatnya. Oleh karena itu kita ini juga tentunya terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika masalah muncul, kita juga cenderung untuk menyalahkan orang lain sebagai penyebab dari masalah yang kita alami. Kita cenderung untuk melihat keluar, menyalahkan orang lain, dan kita lupa sebab atau yang menyebabkan masalah kita muncul itu adalah diri kita masing-masing, diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu kemudian ketika atau kita sebagai umat Buddha yang sedikit tidaknya pernah mendengarkan Dhamma, lalu kemudian kita berpikir, ketika masalah itu muncul, kenapa saya tidak meminta pertolongan kepada Sang Buddha? Ini adalah hal yang keliru, hal yang salah. Oleh karena apa? Sang Buddha mengatakan bahwa beliau itu hanyalah seorang dokter. Beliau hanyalah mengajarkan Dhamma yang mengarahkan kita agar bagaimana untuk terhindar dari masalah, kesusahan yang kita alami. Dan Dhamma ini adalah obat dari seorang dokter, yaitu siapa? Sang Buddha. Seperti di awal saya mengatakan, sabba papasa akaranam kusala supasapada sacita pariyo dapanam etam budana sasana. Kita jangan berbuat jahat, tetapi perbanyaklah kebajikan. Mensucikan hati dan pikiran, itulah inti dari ajaran para Buddha. Dan ini adalah obat, ini adalah Dhamma yang bisa kita gunakan untuk terhindar dari masalah, untuk menyelesaikan kehidupan kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, untuk menghilangkan keinginan yang tidak baik yang didasari oleh kotoran batin. Maka marilah kita sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma,
kita gunakan hobi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka di syair yang pertama, Sang Buddha mengatakan, janganlah berbuat jahat. Dan tentunya kita semua mengerti bahwa tidak semua atau tidak ada satu orang pun, makhluk apapun yang ingin hidupnya menderita. Oleh karena semua makhluk ingin hidupnya bahagia. Tetapi kadangkala ada beberapa orang yang ketika ada keinginan yang kuat untuk hidup bahagia, mereka menggunakan cara-cara yang salah, yang keliru. Dengan cara apa? Melakukan tindakan kejahatan, melanggar sila, dengan tujuan mereka berpikir agar mereka hidup bahagia. Tetapi ini cara yang salah, ini cara yang keliru. Maka Sang Buddha mengatakan di dalam sutta bahwa hindarilah kejahatan. Oleh karena manusia dapat menghindari kejahatan, maka Sang Buddha mengatakan manusia itu dapat menghindari kejahatan. Dan karena menghindari kejahatan ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita, maka mari kita menghindari kejahatan dengan jangan berbuat jahat. Kemudian mari juga kita memperbanyak kebajikan. Anda bisa melakukan kebajikan dimanapun. Dikala ada kesempatan, ada waktu yang tepat, marilah berbuat kebajikan. Lebih-lebih dalam kondisi yang saat ini, dalam musibah yang sungguh memprihatinkan ini, tentunya Anda memiliki kesempatan berbuat baik. Anda bisa berdana, membantu orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Apalagi para dokter yang membutuhkan bantuan dari kita yang dermawan, memiliki keikhlasan untuk berdana. Maka marilah untuk berbuat kebajikan di kesempatan ini. Oleh karena penting kita pahami bahwa hidup sebagai manusia itu sangatlah sulit. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kehidupan ini untuk terus berbuat kebajikan. Dikala ada kesempatan, di waktu yang tepat, mari untuk berbuat kebajikan. Kemudian yang ketiga, sucikanlah hati dan pikiran. Dan inilah ajaran yang tertinggi atau praktik dhamma yang sangat-sangat mulia. Bagaimana caranya kita untuk melatih pikiran? Tentunya adalah dengan kita bermeditasi. Ini merupakan cara kita untuk membersihkan pikiran. Seperti halnya badan jasmani kita ini yang perlu untuk kita bersihkan. Kita perlu mandi 1, 2 atau bahkan sampai 3-4 kali. Itu tujuannya adalah untuk membersihkan badan jasmani kita. Tujuannya agar badan jasmani kita tidak menjadi bau. Karena kalau bau, yang terjadi apa? Kita tidak menjadi nyaman. Bahkan tidak hanya diri kita, orang-orang di sekeliling kita pun juga menjadi tidak nyaman dengan keberadaan kita. Maka apa? Kita mandi, kita bersihkan badan jasmani ini agar tidak kotor, agar tidak bau. Seperti halnya badan jasmani yang perlu untuk dibersihkan, maka demikian pula pikiran ini juga perlu, penting untuk dibersihkan dengan cara meditasi. Oleh sebab itu, mari kita terus berbuat baik. Apalagi meditasi sangatlah penting. Dan ini bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu.
Dan kita jangan selalu berpikir bahwa meditasi hanya dipraktekkan ketika kita duduk saja. Tidak. Tetapi ke dalam segala aktivitas kita bisa praktik meditasi. Ketika duduk berjalan berbaring, ketika kita mampu mengembangkan kesadaran perhatian, itulah meditasi. Selama kita mampu mengkondisikan pikiran kita untuk tidak dikuasai oleh kebencian, kemarahan, kebodohan, itulah meditasi. Karena apa? Kita mengembangkan kesadaran. Batin kita tidak cepat terpengaruh oleh kotoran batin. Batin kita sedikit demi sedikit kita latih untuk supaya bersih, supaya kita kemudian memiliki ucapan dan tindakan yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah penting untuk kita kembangkan, untuk kita praktikkan. Karena misalnya saja ketika Anda melakukan kegiatan bersih-bersih, ketika Anda tidak memiliki perhatian terhadap apa yang Anda lakukan, ya memang pekerjaan Anda selesai, bersih. Tetapi ketika kita tidak mampu mengembangkan perhatian, batin Anda menjadi kotor. Pekerjaan Anda bersih, tetapi pikiran Anda menjadi kotor. Anda bekerja tetapi memikirkan kesalahan orang lain, berpikir buruk tentang orang lain. Sehingga pada akhirnya apa? Batin Anda kotor walaupun pekerjaan Anda bersih. Maka pentinglah untuk kita pahami bahwa meditasi bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu, selama kita mampu mengembangkan kesadaran, kewaspadaan, dan perhatian. Maka saya mengulang kembali bahwa Dhamma itu tidak membicarakan tentang orang lain, tetapi berbicara tentang diri kita sendiri. Dhamma tidak hanya berada di luar, tetapi berada di dalam diri kita masing-masing. Inilah yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Oleh sebab itu, ya, marilah kita terus untuk praktik Dhamma, ya, karena ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kita agar dapat terhindar dari masalah. Sehingga ketika masalah tidak kita gunakan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk mengintrospeksi diri bahwa ada kesalahan yang saya lakukan sehingga masalah yang lain muncul menghampiri saya. Ya. Ya, semoga pesan Dhamma singkat ini dapat kita praktikkan. Walaupun singkat tetapi bisa kita praktikkan, maka akan memberi manfaat yang besar. Karena sesungguhnya kebaikan itu juga dapat kita pelajari, kita dengarkan dari siapapun. Bahkan anak kecil sekalipun bisa kita peroleh sesuatu yang bermanfaat. Tetapi walaupun kita tahu Dhamma ini bermanfaat, tapi tidak kita praktikkan, maka tidak akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita. Karena seperti diumpamakan seperti sendok yang berada di dalam sayuran. Sendok itu tidak pernah merasakan bagaimana rasa dari sayuran. Entah asin, manis, tidak pernah merasakan. Demikian pula seseorang yang belajar Dhamma tetapi Dhamma itu tidak dipraktikkan, maka tidak akan pernah merasakan bagaimana rasa dari Dhamma. Namun kita hendaknya seperti lidah. Lidah ini akan dapat merasakan bagaimana rasa dari sayuran, entah itu manis, asin, dan lain sebagainya. Maka demikian pula kita yang praktik Dhamma ajaran Sang Buddha, maka kita akan dapat merasakan bagaimana rasa dari Dhamma. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga hal ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.